Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah di video sebelumnya telah membahas mengenai materi penyajian data, ukuran pemusatan data, dan juga ukuran penyebaran data. Di video yang terakhir ini, saya, Rani Rahma Putri Tanjung Sufrawardi dari kelas E Prodi Manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang akan membahas materi mengenai deret berkala dan peramalan. Nah, di dalam deret berkala dan peramalan ini terdapat tren, metode semi rata-rata, dan tren metode kuadrat terkecil, kemudian ada penentuan metode terbaik, dan juga indeks musim. Nah, sebelumnya apa sih itu tren? Tren yaitu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tren metode semi rata-rata. Nah, untuk menghitung metode semi rata-rata, kita harus membagi data menjadi dua dahulu. Nah, di sini kami punya 30 data. Kemudian kita bagi datanya menjadi 15-15. Nah, data yang 15 ini kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua ini, kemudian dibagi jumlah datanya, yaitu dibagi 15 dan mendapatkan hasil ini. Kemudian sama yang ini juga. Kemudian nolnya kita taruh di sini sebaris dengan rata-ratanya. Kemudian ini juga. Nah, untuk X-nya, kalau ke atas dia minus, jika ke bawah dia plus. Sama seperti ini juga. Kemudian ada rumus metode semi rata-rata, yaitu K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. K2-nya adalah 11.221,06 dikurangi 12.358,03 dibagi karena ini tanggal, jadi tanggal dasar 13 Januarinya, yaitu kita dapat ini, kita pakai nomor, jadi 8. Kemudian ada 23, jadi K2 dikurangin K1, jadi 23 min 8 sama dengan minus 1136,7 dibagi 15 sama dengan min 75,78. Jadi persamaannya adalah Y aksen sama dengan A min BX. Nah, kemudian kita akan meramalkan harga saham PT Astra Agrolestari pada tanggal 16 Februari 2021. Nah, kita cari X-nya dulu. Di sini tanggal 16 X-nya untuk tanggal dasar 13 Januari kita dapat 23. Jadi kita masukkan X-nya 23 di sini, kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil 14.101,2. Kemudian untuk yang tanggal dasar 3 Februari, X-nya adalah 8. Jadi kita masukkan X-nya di sini 8 dan didapatkan hasilnya 11.827,8. Karena berbeda, jadi kita hitung dua-duanya ya. Jadi diperkirakan harga saham PT Astra Agrolestari pada tanggal 16 Februari 2021 menggunakan persamaan yang pertama adalah 14.101,2. Kalau untuk menggunakan persamaan yang kedua, kita mendapatkan hasil 11.827,8. Nah, yang kedua, mari kita bahas tren metode kuadrat terkecil. Nah, untuk mencari metode kuadrat terkecil ini,
sama seperti semi rata-rata, kita bagi dua dulu datanya, kemudian kita cari nilai Y dikali X dengan mengkalikan harga saham dengan X ini, kemudian didapatkan hasilnya. Nah, hasil ini semuanya dijumlahkan dan mendapatkan hasil minus 156.500. Kemudian X ini kita kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, hasilnya kita jumlahkan semuanya. Kemudian didapatkan hasil 2248. Kemudian dimasukkan ke rumus. Nah, nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 353.700. Ini dari hasil penjumlahan harga saham ini semuanya. Dibagi 30 jumlah data sama dengan 11.750. Kemudian nilai B sigma YX dibagi X kuadrat sama dengan minus 156.500 dibagi 2248 sama dengan min 69,62, dan didapatkan persamaan metode kuadrat terkecilnya, yaitu Y aksen sama dengan 11.790 dikurangi minus 69,62. Lanjut, di sini ada menentukan metode terbaik. Nah, untuk menentukan metode terbaik, di sini metode semi rata-rata, kita terlebih dahulu mencari aksen, yaitu dengan memasukkan X ke persamaan ini. Kemudian setelah didapatkan hasilnya menjadi Y aksen. Kemudian Y aksennya dikurangi dengan Y dikurangin Y aksen, mendapatkan hasilnya ini. Kemudian Y min Y aksen ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan hasilnya ini, kemudian hasil Y min Y aksen kuadrat ini kita jumlah dan menjadi 8363178,28. Sama, ini caranya juga sama seperti sebelumnya. Pertama mencari aksen dulu dengan memasukkan X, kemudian Y aksennya dikurangi dengan Y, kemudian Y min Y aksennya kita kuadratkan, dan hasil ini kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 80467,832,15. Kemudian, nah, untuk metode terbaik, untuk metode kuadrat terkecilnya sama caranya, kita mencari Y aksen terlebih dahulu dengan memasukkan X-nya, kemudian hasilnya hasil Y aksennya dikurangi Y dikurangin Y aksen, kemudian hasil Y min Y aksennya dikuadratkan, dan hasil Y min Y aksen kuadratnya dijumlahkan semuanya dan didapatkan hasil 4.330.297,70. Nah, metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma Y dikurangin Y aksen kuadrat terkecil. Jadi yang memiliki jumlah Y min Y aksen kuadratnya paling terkecil. Nah, di sini sudah saya kumpulkan hasil dari Y min Y aksen untuk metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Ternyata yang paling kecil nilainya yaitu metode kuadrat terkecil, sehingga yang paling sesuai menjadi metode terbaik adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki sigma Y min Y kuadrat terkecil. Selanjutnya ada penentuan indeks musim. Nah, untuk mencari indeks musim dengan menggunakan metode semi rata-rata, di sini ada rumusnya, nilai hari ini dibagi nilai rata-rata dikali 100. Nah, kita cari dulu nilai rata-ratanya dari menjumlahkan harga saham seluruhnya, kemudian dibagi jumlah datanya ada 30.
Nah, didapatkan hasil 11.750. Kemudian langsung saja dimasukkan ke rumusnya. Nilai hari ini yaitu nilai tanggal 4 Januari sebesar 13.075 dibagi nilai rata-ratanya 11.790 dikali 100 mendapatkan 111%. Nah, berdasarkan perhitungan indeks musim dengan menggunakan metode semi rata-rata, indeks musim rendah pada tanggal 26-28 Januari dan 3-4 Februari. Indeks musim yang tinggi yaitu pada tanggal 4, 7, dan 8 Januari. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan berkenaan dengan materi deret berkala dan peramalan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.